Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tarma dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi pada kelompok kami yang telah kami buat yang berjudul Problem Based Learning. Semoga apa yang saya sampaikan dan dapat memberikan wawasan baru dan membuka ruang diskusi yang lebih mendalam pada kelompok kami. Lalu di sini, kelompok kami beranggotakan dengan Amelia Putri, Ines Syahla, Melanie Belen, dan Nashwa Naisyah. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendidikan dan peserta didik yang saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Pendidik Pendidik berperan membimbing dan mengarahkan, sedangkan peserta didik menerima bimbingan untuk mencapai tujuan belajar. Salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran yang efektif adalah melalui model Problem-Based Learning atau PBL, yaitu model yang menghadapkan peserta didik pada masalah nyata untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Penggunaan model Penggunaan model PBL dinilai tepat karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara efektif. Lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu untuk menjelaskan konsep dasar problem based learning atau PBL sebagai model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Melalui penerapan PBL diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta pemecahan masalah, dan menggambarkan peran pendidik dan peserta didik dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Lalu manfaat dari model problem-based learning mampu mempercepat penyelesaian studi menjadi 5 tahun, lebih cepat dibanding metode konvensional 6 tahun. PBL membantu mahasiswa menjadi pembelajar mandiri, self-direct learning, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, PBL meningkatkan keterampilan kerja kelompok, kemampuan klinis, dan motivasi belajar. Penelitian Dehkordi dan Heider-Najat 2008 serta Tiwari et al. 2006 menunjukkan bahwa mahasiswa dengan PBL memiliki motivasi dan kemampuan berpikir kritis lebih tinggi dibanding metode konvensional. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian problem based learning yang merupakan mode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata, real world, untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu mode pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem-based learning adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri serta kecakapan partisipasi dalam tim. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip dan tahapan. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. PBM mendapatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Siswa diberi kebebasan menentukan strategi pemecahan masalah, mengelola waktu, dan mencari informasi secara mandiri. Pendekatan ini membutuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan inovasi belajar. Contohnya, guru memberi kasus polusi udara dan siswa meneliti penyebab serta solusinya pada polusi tersebut. Yang kedua adalah masalah sebagai pemicu pembelajaran. Masalah menjadi titik awal pembelajaran, bukan tujuan akhir. Masalah yang digunakan harus nyata, menantang, dan tidak memiliki satu jawaban, mendorong siswa berpikir kritis kreatif. Contohnya masalah bagaimana menurunkan sampah plastik di sekolah, memacu siswa mencari solusi inovatif seperti program Eco Bottle. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis inkuluri dan penemuannya. Siswa belajar melalui proses penyelidiki dan menemukan konsep sendiri. Tahapannya meliputi perumusan pernyataan, menyimpulkan data, dan menganalisis informasi sehingga mereka memahami konsep secara mendalam melalui pengalaman langsung. Yang keempat, kolaborasi dan diskusi kelompok. Problem-based learning menekankan kerjasama dalam kelompok untuk memecahkan masalah kompleks melalui diskusi, belajar siswa berkomunikasi, menghargai pendapat teman, dan
tanggung jawab bersama, kolaborasi juga mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional. Lalu selanjutnya ada integrasi antar disiplin ilmu. Di sini masalah dalam problem based learning bersifat lintas bidang sehingga siswa perlu menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Contohnya proyek energi alternatif ramah lingkungan, menggabungkan konsep fisika, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Yang keenam ada guru sebagai fasilitator. Guru berperan membimbing, motivasi, dan mengarahkan jalannya diskusi, bukan sebagai sumber utama informasi. Guru membantu siswa berpikir kritis melalui pertanyaan menantang dan umpan balik konstruktif agar siswa menemukan makna belajar secara mandiri. Yang ketujuh, pembelajaran orientasi pada proses. PBL menilai cara berpikir dan proses pemecahan masalah, bukan hanya hasil akhir. Siswa belajar menyusun hipotesis, mencari bukti, dan menarik kesimpulan. Fokus pada proses melatih ketekunan, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, di sini ada fungsi. Fungsi-fungsi utama metode problem-based learning yaitu yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan pemecahan masalah problem solving, menumbuhkan kemandirian belajar, self-direct learning. Yang keempat itu ada meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Dan yang kelima itu ada belajar mengaitkan teori dengan praktik. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan model PBL ini yang pertama ada siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar. Yang kedua, yang kedua itu ada siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain dan yang ketiga itu ada siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagai sumber. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan dana. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. Yang keempat, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yang kelima, kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Yang keenam, masalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang ketujuh, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan yang kedelapan itu membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Oke, selanjutnya di sini ada PBL dalam pendidikan abad 21. Problem Basic Learning dalam pendidikan abad 21 adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang memanfaatkan pemecahan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan yang sangat penting di era modern. PBL secara efektif mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Melalui PBL, siswa didorong untuk aktif mencari solusi masalah, berkomunikasi, bekerja sama, dan berpikir inovatif sesuai tuntutan pendidikan yang menyiapkan mereka menghadapi tantangan dunia nyata serta pengembangan teknologi dan sosial yang cepat. Beberapa poin utama tentang PBL dalam pendidikan abad 21. PBL meningkatkan keterampilan 4C, communication, kolaborasi, critical thinking, kreativitas yang menjadikan inti kompetensi abad 21. Metode ini mengubah peran guru dari sumber utama pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran. PBL terintegrasi dengan konsep belajar studication yang dan merdeka belajar yang memberikan kebebasan dan inovatif dalam proses belajar. Studi menunjukkan PBL efektif meningkatkan keterampilan sosial dan akademis siswa di berbagai jenjang pendidikan, dari dasar hingga tertinggi. Tantangan implementasi PBL meliputi pelatihan guru, akses teknologi, penyesuaian kurikulum, dan penilaian keterampilan.
Boleh, untuk selanjutnya, di sini ada sesi tanya jawab. Tolong sebut nama ya, boleh dari 3 penanya pertama di raise hand. Ya, boleh dari yang pertama, Friska Kurnia. Oke, terima kasih moderator kesempatannya. Saya Friska dari kelompok 9. Saya izin bertanya. Tadi telah dijelaskan oleh kelompok. Saya izin bertanya, pada bagian kelebihan disebutkan bahwa siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar dipahami. Namun bagaimana memastikan bahwa semua siswa itu mengalami pemahaman mendalam yang sama dalam PBL, mengingat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih, Friska. Boleh yang kedua, Kezia. Maaf, tadi jaringan saya terkendala. Apakah selanjutnya saya? Iya, boleh Kezia. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dari saya izin bertanya, tadi sudah dijelaskan, pertama disebutkan bahwa siswa ini jadi saya izin bertanya, tadi pada prinsip pertama disebutkan bahwa siswa menjadi pusat pembelajaran, sementara guru hanya sebagai fasilitator. Dan saya ingin bertanya, apakah tantangan terbesar dalam penerapan peran guru sebagai fasilitator dan bagaimana cara mengatasinya agar proses PBL tetap berjalan efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Kezia. Boleh selanjutnya Raisa Dayana. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raisa Dayana Hermansyah dari kelompok 3. Saya izin bertanya. Slide PBL dalam abad 21 menyatakan bahwa guru berperan sebagai fasilitator dan menyediakan sumber pengetahuan. Bagaimana peran ini berubah secara praktis dalam kelas? Dan apa risiko jika guru tetap menggunakan gaya mengajar tradisional saat menjalankan PBL? Terima kasih. Baik, terima kasih Raisa. Untuk menjawabnya butuh 5 menit ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya izinkan untuk kelompok kami menjawab para penanya. Sebelumnya,
Saya izin menjawab pertanyaan dari Friska. Pertanyaan. Jadi Friska menanyakan bagaimana prinsip pertama yang disebutkan itu bahwa siswa menjadi pusat pembelajaran sementara guru itu hanya sebagai fasilitator. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan peran guru sebagai fasilitator dan bagaimana cara mengatasinya agar proses problem-based learning-nya ini tetap berjalan secara efektif. Jadi dari kelompok kami, tantangan terbesar ketika guru menjadi fasilitator itu adalah pergeseran kontrol pembelajaran. Banyak guru yang sekarang ini terbiasa memberikan instruksi langsung sehingga sulit memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Tantangan lainnya itu seperti kayak variasi kemampuan siswa, tidak semua siswa itu mampu bekerja mandiri atau mengelola waktu secara efektif. Cara mengatasinya itu dengan memberikan scaffolding, yaitu dukungan bertahap berupa panduan, pertanyaan pematik, serta rubrik penilaian yang jelas. Guru juga dapat mengadakan checkpoint, yaitu momen evaluasi ringan untuk memastikan semua kelompok berbeda di jalur yang benar. Boleh untuk Friska, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Jawabannya. Terima kasih Amelia dan kelompok. Boleh selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Kezila. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Kezia. Tadi Kezia bertanya bagaimana prinsip pertama, apa tantangan terbesar yang menerapkan peran guru. Jadi, tantangan terbesar ketika guru menjadi fasilitator adalah pergeseran kontrol pembelajaran. Banyak guru terbiasa memberikan instruksi langsung, sehingga sulit memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Tantangan lainnya adalah variasi kemampuan siswa. Tidak semua siswa mampu bekerja mandiri atau mengelola waktu secara efektif. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan memberikan scaffolding, yaitu dukungan bertahap berupa panduan, pertanyaan pemantik, serta rubrik penilaian yang jelas. Guru juga dapat mengadakan checkpoint, yaitu momen evaluasi ringan untuk memastikan semua kelompok berada di jalur yang benar. Apakah sudah cukup terjawab, Kezia? Sudah, terima kasih. Boleh selanjutnya untuk menjawab pertanyaannya Raisa. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Raisa yang bertanya tentang slide PBL dalam abad 21 menyatakan bahwa guru berperan sebagai fasilitator dan menyediakan sumber pengetahuan bagaimana peran ini merubah secara praktis dalam kelas dan apa resiko jika guru tetap menggunakan gaya mengajar tradisional pada perjalanan PBL. Jawabannya adalah dalam kelas PBL guru tidak lagi menjadi pusat penjelasan materi, tetapi pemantik diskusi, penyediaan sumber pembelajaran, dan mengarah proses pendidikan. Jika guru tetap menggunakan gaya mengajar tradisional seperti ceramah dominan, proses PBL akan kehilangan esensinya. Siswa tidak akan berlatih berpikir mandiri dan hanya menunggu jawaban dari guru. Selanjutnya akan